Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya bernama Isya, adalah saudara perempuan Hannah istri Imron ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 12-13. Nabi Yahya selama hidupnya tidak pernah berbuat salah, banyak berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tidak keras dan takabur. Beliau seorang yang tawadu dan lemah lembut, diberi penghormatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari bahaya dan penyakit. Pada waktu lahir, wafat, dan hari kiamat, beliau dibangkitkan kembali dengan kemuliaan di hadapan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 14 dan 15. Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan memberlakukan hukum agama dengan tegas. Ia selalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertaubatan ini ditandai dengan dipermandikan atau dibaptis di sungai Yordan. Karena itu, Nabi Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria wafat. Nabi Yahya hidup pada masa Yerusalem berasal di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, dan Herodus sebagai penguasanya. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak tirinya Herodia, dan Nabi Yahya mengetahui rencana itu. Maka beliau mengeluarkan fatwa larangan, karena menurut hukum Taurat haram hukumnya menikahi anak tiri. Akhirnya Raja Herodus menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya, kemudian membunuhnya dan memenuhi permintaan kekasihnya, anak tirinya. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang merebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah, ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi lengkapnya. 1. Warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat tersebut, maka baiklah amalan yang lainnya.
Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawazir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah sholat setiap waktunya. Namun ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. 2. Warisan membaca Al-Quran. Warisan selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia. Maka dari itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang." 3. Warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan mengenai status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya. Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.